Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada layanan bimbingan dan konseling kali ini, kita akan membahas tentang bakat dan minat. Yang pertama yang kita bahas adalah bakat. Apa sih bakat itu? Bakat adalah kemampuan alamiah atau bawaan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif. Bisa bersifat umum, bisa juga bersifat khusus. Bakat diklasifikasikan menjadi 8 macam, yaitu yang pertama adalah bakat intelijensi, yang merupakan kemampuan menangkap suatu pengertian atau memahami instruksi dan dasar suatu prinsip, kemampuan menguraikan suatu pendapat dan membuat keputusan. Yang kedua adalah bakat verbal, yang merupakan kemampuan untuk mengartikan kata-kata dan menggunakannya secara efektif. Kemampuan memahami bahasa, paham akan hubungan antar kata-kata, memahami arti dari kalimat dalam keseluruhan kalimat dan paragraf. Yang ketiga adalah bakat numerik, yaitu kemampuan mengerjakan tugas hitungan secara cepat terkait dengan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas matematika, ilmu alam, kimia, dan sejenisnya. Yang keempat adalah bakat skolastik, yaitu kemampuan dalam mengkombinasikan kata-kata dengan angka, kemampuan dalam menalar, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual, pola numerik. Biasanya pekerjaan yang cocok untuk seorang yang mempunyai bakat ini adalah menjadi seorang ilmuwan dan juga akuntan. Yang kelima adalah bakat relasi ruang, yaitu kemampuan berpikir visual dan memahami benda-benda yang mempunyai 3 dimensi. Pekerjaan yang cocok untuk seorang yang mempunyai bakat ini adalah arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Yang keenam adalah bakat mekanik, yaitu kemampuan memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja dalam perkakas sederhana, mesin, dan peralatan lainnya. Yang ketujuh adalah bakat abstrak, merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan diagram, pola atau rancangan, disajikan dalam ukuran, bentuk, dan posisi. Yang kedelapan adalah bakat bahasa, merupakan kemampuan dalam penalaran analisis bahasa, misalnya untuk jurnalistik, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mempelajari tentang minat. Apa sih minat itu? Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang menaruh perhatian pada sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Minat terbentuk setelah diperoleh informasi tentang objek atau kemauan dan keterlibatan perasaan, diiringi perasaan senang, terarah pada objek atau kegiatan tertentu, dan terbentuk oleh lingkungan. Minat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah minat profesional, yang kedua adalah minat komersial, dan yang ketiga adalah minat kegiatan fisik. Yang pertama yang kita bahas adalah minat profesional. Di dalam kelompok minat ini dikenali 3 jenis minat, yaitu yang pertama adalah minat ilmiah, mengacu ke kesukaan orang pada hal-hal yang bersifat keilmuan, seperti teori, penelitian, kerja laboratorium, desain, dan ilmu sosial. Yang kedua adalah minat ekspresi estetis, berkenaan dengan keaktifan orang dalam kegiatan estetis, seperti menabuh gamelan, menulis karya sastra, menari, atau bermain lenong. Yang ketiga adalah minat kesejahteraan sosial, peduli akan orang lain perihal keadaannya, kesehatannya, dan juga kesejahteraannya. Yang kedua adalah minat komersial. Di dalam kelompok minat ini dikenali 2 jenis minat, yaitu yang pertama adalah minat pada pekerjaan-pekerjaan di dunia usaha atau bisnis, atau bidang perdagangan, mengacu ke pelaku bisnis yang utama. Minat pada pekerjaan ini menyukai kegiatan jual beli, suka melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia perdagangan. Yang kedua adalah minat pada pekerjaan perkantoran di dunia bisnis,
Minat pada pekerjaan ini menyukai pekerjaan-pekerjaan seperti hitung dagang, pembukuan, kesekretariatan, akuntansi, atau perbankan. Yang ketiga adalah minat kegiatan fisik. Ada 4 golongan minat ini, yaitu yang pertama adalah minat mekanik. Orang yang memiliki minat mekanik menyenangi pekerjaan-pekerjaan permesinan atau yang ada hubungannya dengan soal-soal mesin, seperti menemukan alat mesin baru, menjalankan mesin, dan memperbaiki mesin. Yang kedua adalah minat kegiatan luar, berkenaan dengan kesukaan orang akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah atau alam sekitar, misalnya petani, nelayan, peternak, pengawas bangunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah minat aviasi. Minat aviasi ini minat yang berkenaan dengan pengetahuan tentang penerbangan. Yang keempat adalah minat avokasional, yaitu minat berpetualang, mendapatkan hiburan, apresiasi, ketelitian, hal-hal yang semata-mata untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Ada 4 cara pembentukan minat yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya, baik keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh objek yang dimaksud. Informasi yang diberikan dapat berasal dari pengalaman, media cetak, media elektronik. Yang kedua adalah memberikan rangsangan, dengan cara memberikan hadiah berupa barang atau sanjungan yang dilakukan individu yang berkaitan dengan objek. Yang ketiga adalah mendekatkan individu terhadap objek dengan cara membawa individu kepada objek atau sebaliknya, mengikutkan individu-individu pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh objek yang dimaksud. Yang keempat adalah belajar dari pengalaman. Nah, setelah membaca dan mendengarkan materi tadi, tugas kalian adalah 1. Jelaskan yang dimaksud dengan bakat. 2. Sebutkan macam-macam bakat. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan minat. 4. Sebutkan 3 penggolongan faktor minat. Yang kelima, sebutkan bakat dan minat yang ada pada diri kalian. Terima kasih, selamat mengerjakan.